Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan webinar yang jelas tadi. Untuk acara selanjutnya tentunya akan disampaikan oleh anak santri Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Kepada santri Pondok Pesantren Nurul Ihsan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid, Ustadz yang telah merelakan sedikit waktunya untuk saya dapat duduk di sini, dan saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Azizi. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Lurah Panampuang. Bapak Ibu yang dihadiri yang dihormati, terutama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allahul Ghafur, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang tidak terukur, yang sebagaimana kalau kita bersyukur, insya Allah hidup kita makmur sepanjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat berikan salam tidak lupa-lupanya
kita hadiahkan buat roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati oleh Allah, kita tahu besi itu kuat, tapi seberapa kuatnya besi masih bisa dicairkan oleh api. Api itu pun kuat, tapi sepanas-panasnya api masih bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi seberapa kuatnya air masih bisa diterbangkan oleh angin yang kencang. Angin itu pun kuat, tapi seberapa kuatnya angin masih bisa dihalang oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi seberapa kuatnya gunung, berapa banyak gunung di dunia ini yang dihancurkan oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi seberapa banyak manusia yang hidup di dunia ini masih dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tapi seberapa kuatnya nafsu masih bisa dikalahkan oleh iman. Imanlah yang paling kuat. Jadi pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya pribadi akan menyampaikan betapa pentingnya meningkatkan iman. Sering atau jarang kita baca doa sesudah tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami seorang yang sempurna imannya. Kita tidak minta banyak harta kepada Allah. Kita tidak minta tingginya jabatan kepada Allah. Tapi apa yang kita minta? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai seorang yang sempurna imannya. Pertanyaannya, apa itu iman? Di dalam kitab Mu'allim Muqtalaqat Al-Hadi ila Sabil Rasyad yang dikarang oleh Syekh Ibnu Khulud, beliau mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdu bil janan. Bahwasanya iman itu mengucapkannya dengan lidah, meyakininya dengan hati, dan mengamalkan pada tingkah laku kita sehari-hari. Jadi iman itu kecuali diucapkan dalam mulut atau lidah, harus kuat juga di dalam hati kita. Orang yang kuat imannya, orang yang sempurna imannya, insya Allah mereka pasti bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah ketika Allah menurunkan kitab ayat tentang berpuasa, Allah tidak memulainya dengan ya ayyuhan nas, tapi Allah memulai ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memulai dengan wahai manusia, tapi Allah memulai dengan wahai orang yang mukmin atau orang yang beriman. Tidak semua orang mampu berpuasa, tapi yang beriman, insya Allah mereka akan berpuasa jika tidak ada halangan. Pertanyaannya yang lain, bagaimana cara meningkatkan iman? Dijelaskan dalam kitab Musallam Mu'ammanah. Yang pertama, membaca dan menghayati Al-Quran. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Dan yang ketiga, memperbanyak bersedekah atau berbuat kebaikan. Membaca Al-Quran atau menghayatinya. Bacalah. Jadi sekarang sering-seringlah membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Tidak perlu banyak, tidak perlu panjang. Yang penting istiqomah.
terus menerus dan tidak berhenti. Dan yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah luar biasa. Bapak Ibu tahu mikroskop? Untuk melihat benda-benda kecil, Ibu cobalah memikroskop hewan-hewan yang sangat kecil, pasti sangat detail. Begitulah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat detail. Dan yang ketiga, memperbanyak kebaikan. Kebaikan itu Bapak Ibu menyingkirkan batu yang berada di tengah jalan ke pinggir jalan. Itu sudah termasuk kebaikan karena telah membantu orang yang berada di jalan. Tidak perlu memperbanyak uang untuk bersedekah. Apa adanya saja. Kalau tidak ada harta, gunakan benda. Kalau tidak ada benda, gunakan jasa. Dan tidak ada jasa, tersenyumlah Bapak Ibu kepada saudara. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, la tahqiranna minal ma'rufin syai'an wa talqa akhaka biwajhin qalbin. Apa kata Nabi? Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun itu hanya kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Hadis ini menjelaskan senyum sudah termasuk sedekah. Karena apa? Ketika Bapak Ibu tersenyum ke saudara, pasti akan membuat saudara Bapak Ibu itu senang. Begitu pula sebaliknya. Jika Bapak Ibu mengeluarkan wajah yang cemberut, pasti heran saudaranya. Dan memperkuat iman itu sangatlah penting. Kalau iman kita sudah kuat, iman kita sudah sempurna, iman kita sudah sangat kuat, akan adanya Allah, akan adanya Rasulullah, akan adanya firman-firman Allah, akan insya Allah Bapak Ibu akan mudah menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Contoh kecilnya saja, ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, ketika bulan Ramadan, derajat pahala itu ditingkatkan, segala amal kebaikan itu ditingkatkan 700. Andaikan saja Bapak Ibu membaca satu huruf, itu sudah bernilai 10 pahala. Dan 10 pahala itu ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran di bulan Ramadan dikali 700 sama dengan 7.000. Begitu sucinya bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama memperkuat iman. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya atau yang menyakiti hati Bapak Ibu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santri pondok pesantren Insan. Selanjutnya ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Rudina Fauzan MC.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda wa ala tariqatil gharra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, yang artinya kita memasuki bulan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah hadis, "Man fariha bidukhul Ramadan," yang berbahagia dengan memasuki bulan suci Ramadan, "haramallahu jasadahu 'alal niran." Akan Allah haramkan, Allah hindarkan dirinya dari panggangan api neraka. Artinya apa? Semestinya bagi awak ketika memasuki bulan suci Ramadan, hati awak harus senang, harus sabana bahagia awak ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apalagi yang tuntunan kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengajarkan apa? Amun masuk bulan suci Ramadan lain, bulan Rajab baru kita lah mulai berdoa. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, barakailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Bahawa harus diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Tujuannya adalah wa balighna Ramadan. Dia bisa kami sampai di bulan suci Ramadan. Berarti harusnya kita sekarang yang telah memasuki bulan suci Ramadan, harusnya hati wak senang, hati wak bahagia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tadi, ketika datang bulan suci Ramadan pasti diimbaunya kawan-kawannya. Kawan-kawan dan bulan suci Ramadan sudah datang. Bulan 5, bulan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, setan-setan dibelenggu, maka harusnya kalian bergagih untuk melakukan kebaikan. Begitu harusnya seorang muslim ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Kita tak tahu amalan kita seberapa baik nantinya. Tak tahu kita apakah batu amalan wakunan akan menyampaikan awak ke seluruh nanti. Namun kita ingin pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau batu kalian ingin nambo cintai, kalau ingin Allah cinta kawak, fattabi'uni, ikuti Muhammad, ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara paling gampang bagi awak untuk lewat jalur Nabi, lewat jalur kekasih Allah. Ba caranya awak dakik je pejabat. Tak bisa awak langsung dakik ke pejabat. Tapi mulai awak dakik isianan, dakik je dunia dulu. Bisa jadi awak ansur-ansur dari paling rendah dulu. Bisa dari stafnya di bawah. Sampai ke asistennya, sekretarisnya, baru bisa awak sampai ke atas. Model dulu awak je Tuhan. Awak langsung bersobok je Tuhan. Amalan awak kabaraban.
Lah bara istighfar nan wak baca. Lah bara tahmid dan tasbih nan kita baca. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermudah jalan bagi awak. Bah caranya. Dah ikuti Nabi Muhammad. Tiru Nabi Muhammad. Dah cukup bersahadat saja kita. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi Tuhan kami Allah. Kami bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu saja tak cukup. Harus dibaca hadisnya. Harus dibaca pituah Nabi. Harus dibaca nasihat Nabi. Baru bisa awak dikatakan umatnya Nabi Muhammad. Baru dengan cara model itu bisa kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan baik. Oleh karena itu seminimal mungkin adalah tidak bisa kita mencapai membaca pituah Nabi, maka banyaklah bersalawat. Sama-sama kita membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa tiada lain dan tiada bukan, sama-sama kita ketahui adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa lah dibaca di buya-buya saudara lahir. Yang dimaksud dengan takwa. Takwa melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Namun Imam Ali karamallahu wajhah maigi awak definisi atau maigi awak penjelasan yang lebih unik, yang lebih simple. Kalau ingin Ramadan kota capai dewa tujuan yang hakikinya takwa tu, maka mestilah bagi awak memiliki atau punya ampi sifat itu. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, at-taqwa hiya al-khawf bil-jalil wal-amalu bitanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad yaumir rahil. Kini awak sadalahnya sedang mencari sempurnanya Ramadan. Sempurnanya ibadah dalam bulan suci Ramadan itu. Maka apa yang harus kita tempuh? Dan pertama adalah harus ada rasa khauf bil-jalil. Khauf. Ketika sebelum bulan suci Ramadan masuk, dengan bulan suci Ramadan lah kita masuki, apakah ada perbedaan awak tidak? Apakah ketika di luar bulan suci Ramadan, ketika nampak dia kita, barang orang tak letak, kita ambil sih. Apakah di bulan suci Ramadan ada rasa, ya Allah, engkau mencela ya Allah, tak pasti ambil tu, tak ambil tu. Apakah layak ada rasa tu dia awak tidak? Ada rasa takwi ke Tuhan. Takwi kalau berang Tuhan kawak. Takwi kalau andaikan kita lakukan yang dilarangnya. Allah murka kawak. Wak takwi ke sini. Baak kok jo pejabat yang di atas kita takwi. Baak kok jo guru kita takwi. Tapi ketika bersobok dengan hal-hal yang Allah haramkan. Tak takwi kita jo murka Allah. Berarti adonan salah di diri awak. Kalau tidak takwi kita jo Tuhan, nah berarti susah kita mendapatkan rasa takwa. Harus ada rasa di awak ketika jalan keluar dari rumah kita takwi. Ya Allah, laikah yang ambil kerajukan ku sesuai dengan yang kau perintahkan ya Allah. Jagalah hamba ya Allah. Ada rasa takwi awak ke Allah. Kata rasa takwi, apa bedanya takwi awak ke Allah, takwi awak ke orang lain? Kalau takwi awak ke sesama manusia, pasti menjauh. Takwi aja preman tak kelalu di jalan tu. Takwi awak pejabat setiap basobok inyo menunggu awak. Takwi awak jo amma awak bah, atau takwi awak jo orang lain bah, takwi awak lari awak. Bah beda takwi. Kalau dalam Al-Quran diajarkan adalah fafirru ila. Takwi ke Tuhan itu adalah awak berbagi ke Tuhan. Kalau diistilahkan dari para ulama, mode seorang anak takwi orang gaiknya. Kalau seorang anak takwi orang gaiknya, ketika di berangannya di orang gaiknya, lari.
Tapi malah mendaki ke mak. Maalah tu mak. Jangan lukuk yurin. Ayalah tu yang sakit. Model tu kita kalau je Tuhan. Kini kan indah. Dek takui kita je Tuhan. Kita tinggal sebab. Dek takui kita je Tuhan. Dah mah, dah sembahyang wak lalu takui wak kau. Dek takui wak je Tuhan. Malah wak tinggalkan dan diperintahkan dek Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh kalau takui ke Tuhan, mendaki awak ke Tuhan. Makin daki awak ke Tuhan, makin sayang Tuhan awak. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam satu hadis, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Kata Rasul. Setiap umatku kata Nabi kita diampuni di Tuhan, pasti diampuni di Tuhan. Bara dosa pasti diampuni di Tuhan. Takkan pernah Tuhan membiarkan awak dalam bergelimang dosa. Diampuni di Tuhan. Sarugo pasti kawak. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ketika basobo wak diajar wak dalam keadaan sakratul maut, wak katakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti sarugo. Wak ditanya dek sahabat, ya Nabi, kalau nyo maliang ba Nabi, pezina nyo ba Nabi, kacuk bampoknya ba Nabi, walaupun nyo seperti itu, asalkan kalimat terakhir yang terucap dari lidahnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti sarugo. Berarti artinya apa? Sarugo tu gampang bagi awaknya. Dipelapang dek Tuhan, apalagi lo di bulan suci Ramadan. Ketika sarugo, pintu sarugo dibuka selawe-lawenya, harusnya bangunnya tairut lewatnya. Ketika pintu neraka dikunci serape-rapenya, setan dibelenggu cakwe-kwenya, harusnya tak ada godaan yang datang kawak lain. Kau andaikan tak goda jua, wak nampak barang yang haram tak goda jua lain, tidak setan yang menggoda lain. Itulah napas wak lain itu. Abatanyolah kepada awak surang-surang. Kalau mana awak ingin dake ya Allah, marapik wak ke Allah ini. Karena yang namanya syaitan dah ada di bulan suci Ramadan boleh. Kok nampak dia awak ada juga minum tua di bulan suci Ramadan. Kok berarti itulah sifat dasarnya tu. Ada juga menggaduh orang lain di bulan suci Ramadan, sifat dasar dan setan guna disalahan. Cik Rasul katakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti diampuni illal mujahirin, kecuali tarang-tarangan menyabuian karajo buruan. Malam harinya melakukan perbuatan maksiat. Malam harinya pembujangan orang. Pagi hari baca ritunya, oh tadi malam dan mudeku, tadi malam dan mudeku. Bukankah Allah sudah menutupkan aib awak? Bukankah Allah telah menutupkan karajo-karajo buruk awak? Maka kok diumbar juga. Maka basawian juga ke orang lain. Dia tahu orang awak kolah karajo maksiat kah? Kalau muda itu you tak kasih gunan dapik. Harusnya kalimat Nabi nan sakitik ko laki di badan awak. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti akan diampuni kecuali nan umbar-umbar karajo buruannya. Salamu kita tanang-tanang si adonan buruk salamu idik kita karajo kan cukui cik tutui elo-elo tutui rapi-rapi minta ampun ke Allah dan kami sarugo pasti Allah kasih. Ndak umi sarugo tu loh. Umi mana sarugo tu. Bukankah sering kita dengar hadis Nabi, buya-buya cok mengaji. La taghdab walakal jannah. Jangan emosi tu sarugo tu angin. Nahan emosi saja sarugo dia dia. Ditanya oleh Rasul, ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, ambo ingin ka sarugo tunjuan ambo. Haki cek ambo. Kul amantu billah summa istaqim. Katakan ambo beriman ke Allah, kemudian pegang teguh iman tu. Sarugo tu Pak. Alai kicik Rasul. Ya Rasul, ajan ambo cara bahas supaya gampang ke sarugo. Kicik Rasul. Perbaiki salatmu, perbaiki apa yang masuk dalam perutmu. InsyaAllah sarugo pasti untuk
Segampang tu sahabat, tapi awak sendiri memang. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan kau kita ingi balik panggilan Allah. Allah memanggil awak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang nio jiwa menjadi jiwa tenang. Siapa yang nio punya hati tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah ke Tuhan beliau. Cara balik ke Tuhan, fadkhuli. Jadilah hamba Allah. Jadilah budak Tuhan balik. Jangan merasa raja di dunia aku. Jangan maden dulu di dunia aku. Ketika fadkhuli fi ibadi, lah jadi hamba. Fadkhuli jannati mahrum. Soalan seru dia. Gampang sahabu kalau andaikan jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah adalah al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Lai mengaji wa, lai ke surau wa, lai kui awak mandanga anan diajan dek guru awak. Atau orang sembahyang awak sembahyang lo, orang puasa awak puasa lo, tapi tidak pernah berilmu awak dengan apa yang diajar oleh Nabi. Lai tahu awak membedakan mana hadas mana najis. Lai tak beda dia awak salatlah batal tuanun. Harusnya ada ilmu awak. Datang awak ke surau ngandang awak kaji muya. Kita harus tahu asinan membatalkan puasa. Jangan sampai beko puasa lah batal kita santai dulu puasa ni. Lah tahu solat awak lah batal, kita taruhan dulu solat lain. Lain kali terima oleh Tuhan kah? Itu tanya hadirin. Artinya adalah amalan tu harus do ilmu. Duduk awak ke surau. Di mana pengajian tentang apa tuntunan syariat wak hadir. Diajar di dalam Islam ikut halal, ikut haram. Jangan, tidak mau satu hati zero. Awak orang Minang mah, awak bertanya satu hati selah kilo-kilo elok, wah okey lah. Tapi kalau tidak, ambo tinggal lah. Lah jali pakaru tu haram, lah jali barang tu riba. Dan dia awak apa? Tunggulah tu lu, sakitnya, nak masalah tu. Nah, bakat hatiku diputar-putar kalau andaikan hati pun tak bersih. Maka datang waktu surau, jangan. Kalau Allah katakan tu perintah, kerjakan. Kalau Allah katakan tu larangan, tinggalkan. Tak ragu awak lain. Bedanya Abu Bakar, Umar jawab. Abu Bakar, Umar dijamin di Allah, dijamin di Rasulullah nya kasaluhu. Ini bedanya jawab. Kalau andaikan Allah muliakan Abu Bakar dari awal, berarti tidak adil Allah dulu. Bahwa orang-orang mau diawak tidak lo dijamin ke sana. Ternyata bedanya ciyeknya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi yang dijanjikan ke Sarubu. Bahwa aku dijanjikan ke Sarubu. Ciyek sini. Anan diperintah Nabi bagagi. Anan dilarang dek Nabi ditinggal. Pikir lain. Kalau membaca dalam Al-Quran, Allah pakainya kalimat apa? Wasari'u ila maghfirati. Bagagi kata Allah. Sara'a yasra'u itu bagagi artinya. Sampai segitu Tuhan membuat kalimat. Tarangan dan terketulah tiap minimal pai bau buat bagagi awak. Kini kan indah. Lah tarangan nan campur tetap jua di ayunan. Lah tarangan bahkanlah Jumat orang awak duduk je di pamatang lagi. Aku kata masalah awak dalam bagamu. Orang kalau bagamu tahu Allah karajo ko. Tuhan dia lain. Itu kalau andaikan awak baimu juaramu. Kalau tak baimu pasti gampang saja awak. Mana ketujuh diambil, mana tidak ketujuh bertinggal. Tak sesuai dengan apa yang dituntunkan di syariat. Kemudian yang ketiga diajarkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah adalah kalau ingin menjadi orang yang elok, orang bertakwa,
nantinya di akhir Ramadan. Ridho biqalil. Orang yang ridho waktu sakit. Qanaah. Mana orang yang qanaah itu? Orang yang qanaah itu orang yang tidak mempasuli diri. Lah mulainya pada main dirinya. Nado kini alhamdulillah. Ndak ado yo basaba. Ko ado alhamdulillah. Lah sampainya di puncak ndak mau ndak mangaluh lagi. Karena sifat dasar awak manusia kanlah diterangkan di Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Awak aku sifatnya bakal luah terus. Dia seketik heboh, dia banyak heboh. Ndak muah awak baalan ka tenang tu illal musallin. Kecuali nanda. Maka harusnya diri nanlah badamai, jiwa nanlah tenang. Ibnu Athaillah Iskandari jadi pendapian jiwa. Kita Ibnu Athaillah Iskandari liyakilla man tafrah liyakilla man pakai ruang bahagia akan kita dulu. Contoh, di awak biasanya pagi asal lagi hasil awak air putih ni tak ada dengan ini lah cuti bagi awak. Maka ketika nak dapat awak air kopi, nak dapat awak air teh atau nak pasang awak air susu dah itu. Tapi kalau tinggi mana ekspektasi, oh, ndak tak ini mampuan air, mampuan kopi, mampuan teh. Kita baru dah ibu. Mudah itu kita mencari tinggi bahasa banyak gading-gading yang berlagi. Dia tinggilah ekspektasi amaknya untuk mencari minat itu. Wah, ambonionya kalau minat tuang itu minimalnya butuh. Kalau indah PNS, kalau indah minimalnya mau umroh. Tingginya ekspektasi awak. Ketika nak masuk, akhirnya anak indah. Awak tu nak kasih, awak tu nak karumi jadi. Maka semestinya turunkan standar. Maka nakkan balik itu. Pakai tik ruang bahagia, maka makin ketik pula ruang sedia awak. Ambil bahagia kalau andaikan dia Allah ketenangan di hati sialah. Dia dia Tuhan tenang hati bini ambo, tenang hati ambo. Lai sembahyang jua bini ambo, lai sembahyang jua hati ambo, lai takana jua ni dia orang sesuai Allah. Tenang hati awak. Tapi apa itu? Minimal bini lagi kalau belar semua 300,000, 300,000 sejuta. Ndak masuk angko tu cakap untuk di rumah. Akhirnya anak tak ada tanam begini. Akhirnya selalu beramanah. Kemudian terakhir oleh Imam Ali karamallahu wajhah al-isti'dad li-yaum ar-rahim. Kehidupan berikutnya. Amanlah itu siap. Amanlah itu kerajukan dengan sempurna yang akan menjadi bekal bagi awak. Kalau membaca hadis Nabi, kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalas." Kalau mati anak cucu Adam, habis segala perkara kecuali dan 3. Anak pertama sadaqah. Layah dua wa mayyah sadaqah. Layah dua dengan sesama. Layah dua wa kaluan piti awak dari saku wa tolong tetangga di sana awak. Lai peduli awak dengan tetangga awak. Atau malah tutup telinga awak, tutup mata awak. Nak makannya pariazilah. Nak kami nak kabar bukunya pada yang telah.
Kalau lah sampai ke titik itu, itulah bangsa. Orang kalau tidak sayang dengan sesama, Allah pun tidak akan sayang kepada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Hurrima 'alan nar kullu hayyin laylin sahlin wa qaribin minan nas." Akan dijauhi dari api neraka kullu hayyin yang rendah hati, laylin yang lemah lembut, sahlin dan suku mempermudah, wa qaribin minan nas yang dekat juga. Maka semestinya awak sesama orang Islam yang mengajar bahasa sopan santun, bahasa aku harusnya ada rasul. Wak mana orang barangkai, tapi awak sendiri kata. Awak mengatakan awak orang barangkai, tapi sesama tetangga tak saling bersama. Akhirnya hatiku datang bulan suci Ramadan, disuruh oleh Rasulullah, bagilah bantuan. Di hatilah tertutupi, di hatilah tak muat. Maka seharusnya menjawab dari menjawab mudah dia jalan ke orang lain. Makanya kemudian di sisi lain ada puluh sedekah kok yo lantunan Rasulullah. Tak orang yang tidak mampu nanti kami dia. Pertanyaannya ini adalah, apakah awak main dia itu dikarenakan ibu kau orang kan? Tuhan berdua. Kalau anda kandek ibu kau orang buat kami dia, itu masalah. Oh ibu dan dia dari dia lah pitilah. Oh kalau dah ibu dan dia orang pitilah, itu masalah. Awak main dia kau orang tu dia Tuhan perintahkan buat dia. Kok kayu babaki kurma waktu itu ada masalahnya. Kok kayu kayu ini sadar sadar kalau masalahnya. Tidak dia piti 1 juta 2 juta. Sedekah bahkan Rasul mengatakan walaupun dengan sebiji kurma Allah anggap itu adalah pahala yang sama memberikan kepada orang. Dia pahala yang sama dengan orang yang apa itu sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u, ilmu nan bermanfaat. Nah, yang ilmu nan bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu jadi guru. Tidak. Wa'ajanan na'wa. Kenalnya jo Tuhannya. Wa'ajanan na'wa. Katunan nabi mah, katunan dakima, katunan rumah, katunan lerema, katunan data. Itu ilmu. Wa'ajanan na'wa hendak mencapai di muka orang kata ilmu. Wa'ajanan na'wa apa imet itu ilmu. Kinilah ia duduk makan bersama di meja jual nawa wajannya kok pakai sendok pakai garpu dan melantiang-lantiang juga lain nampak juga kini lah jarang. Kok makan dan balimah juga kini lain nampak juga kini lah jarang. Nanti ayah makan di atas meja, nanti amak lah makan tadi, nanti anak makan di buku TV. Amal itu kejadian awak ini. Pilu pendidikan makan awak pendidikan. Wak berharap juga anak pesantren menjadi beratnya, eloknya, jangan muh. Wajar anak apa ini mendidik kalau cuma dia sama anak bisa. Harus dari rumah, dari rumah itu. Maka seharusnya kalau ingin awak punya amalan bekal untuk akhirat, didiklah awak ilmu. Iyahnya ilmu bermanfaat. Ajarkan. Mode itu salah satu cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah waladun salih yad'u lahu. Soleh dan itu tinggalkan dan akan selalu mendoakan.
anak soleh di situ tidak mesti anak itu harus tidak mesti anak itu orangnya jadi buya jadi ustaz. Minimal mungkin anak itu adalah orang yang elok, orang yang melakukan perbuatan baik dan kemudian dipuji oleh Allah, maka setiap amalan elok itu mengalir. Anda dalam Al-Quran dikatakan apa? Orang yang elok itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nan beriman itulah mulia. Tidak harus diparumi loh, para tahajudnya, para duhanya, para masjidnya, masjid. Tidak cuma itu dinilai. Iman dijagonya, eloknya sesama Allah puji. Maka dengan dipuji siapa pun mendapatkan pahalanya. Jadi tidak mesti anakku harus berdoa dulu. Oh, didoanya emaknya, didoanya ayahnya, baru kailo. Ilo anakku, berartilah dapat mengalir pahala. Berarti tugas awak. Diri si anak awak jadi tahu. Diri si anak awak tahu juaramu, tahu bas pakai. Maka itulah cukup untuk menjadi bekal nanti tinggal di dunia. Itu yang menjadi untuk penolong bagi itu dia. Maka semestinya bagi awak itu pendidikan putri, pendidikan untuk mengarahkan generasi berikutnya menjadi lebih baik. Itulah yang harus itu punya. Kalau andaikan ingin itu berbeda bulan Ramadan di bulan Syawal. Tapi kalau andaikan tidak itu punya nanti, tak berbeda Ramadan itu Syawal. Cuma tidak makan, tidak minum sih, tapi sibuk juga ujian. Atau tahan makan jo minum, tetapi ketika bapak kita pupuak makan sebanyak-banyaknya, kata Imam Ghazali, tidak berfaedah. Puasa itu batu-batu. Biar membui awak kelaparan. Memang harus kelaparan awak dan Ramadan. Memang harus ketika babuku itu cuma sekedar babuku sih. Tidak dipupuak makan lo. Kalau dipupuak makan tidak duit. Manahan paru sih. Puasa itu memang membui paru. Sakiti isi makan. Nah, jadi selama 30 hari itu hari waktu Yusabana Kuswa, dengan begitu aliran darah menjadi hidup, dengan begitu tujuan dari puasa bisa atur, hati wak bisa atur, jiwa wak bisa atur. Tidak setan dan atur lagi, tidak iblis dan atur lagi, awak dan mengatur lagi, tidak batu bisa. Salah bisa. Tapi kalau andaikan puasa cuma sekedar menunggu bila kawan kemudian makan itu kadang-kadang dia memberikan akan muncul rasa takwi ke Tuhan akan muncul bakamu disesuaikan ditentukan dengan benar Rasul punya badamai jadi sendiri korangan jadi tidak akan pernah batamu bekal itu akan tidak akan pernah. Maka mestinya Ramadan itu batu-batu itu inu-inuan. Itu dah ngabuya-buya mengaji apa sama istimewanya Ramadan. Apa yang dicari di Ramadan itu dah ngakan 30 hari. Hendaknya menjadi yang terbaik hendaknya. Dan masuk itu ke kategori la'allakum tattaqun. Semoga yang disampaikan kok berfaedah dan moga-moga kita sama-sama dikumpulkan di seluruh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Yang pertama tentang infak kemarin, yaitu malam tanggal 13 Maret ya. Alhamdulillah berkat niat baik kita, semangat kita, kami telah berhasil hitung jumlah donasi yang masuk kemarin Bapak Ibu untuk masjid, yaitu adalah Rp390.000, kemudian musala Rp78.000, taklim Rp60.000, MDA Rp61.000, yatim Rp273.000, fakir miskin Rp168.000. Nah, kemarin kita juga memberikan peluang kepada santri Pondok Pesantren Muhammad Nasir Panjang Solo. Alhamdulillah sudah kita salurkan pula bantuan sebesar Rp200. Terima kasih kepada Ustaz Maulida Fauzan yang telah memberikan ceramah pada malam hari ini, dan insya Allah untuk besok akan disampaikan ceramah oleh Ustaz Riza Hanifah SHMH. Nah, Bapak dan Ibu para jemaah yang berhadir, informasi lain yang perlu kami sampaikan, sebagaimana biasa kita setiap hari menyediakan sedekah berbuka puasa. Jadi bagi Bapak Ibu para jemaah, baik laki-laki perempuan, kami persilakan yang mana akan berbuka di Masjid Nahdlatul Ulama. Jadi dengan berbuka bersama tentu berpeluang kita mendapatkan fadilah salat berjamaah ya maghrib di masjid. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah makanan, karena utamanya sangat luar biasa, karena orang yang berbuka itu juga akan mengalir kepada kita kalau kita memberikan wadah berbukaan. Sementara pahala orang yang berbuka tidak akan hilang sedikit pun. Nah, ini hadis daripada Rasulullah. Jadi bagi Bapak Ibu yang berniat memberikan menyalurkan sedekah makanan, silakan disampaikan kepada kami baik secara siap saji maupun infak bank cash, dan dapat disampaikan kepada kami. Dan untuk hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Kartini Jamak yang telah menyediakan wadah berbuka pada hari ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kami sampaikan tentang kegiatan Masjid Nahdlatul Ulama. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu kita sudah mulai melakukan kegiatan live streaming. Di live streaming ini Bapak Ibu kita dokumentasikan kegiatan kita ini dan kemudian kita share ke jamaah yang lain yang mungkin tidak ada di dalam masjid ini. Ya, yang mungkin mereka itu di luar negeri, yang mungkin di luar daerah kita atau di luar masjid kita. Jadi kita melipat gandakan efek daripada dakwah kita ini. Jadi bukan hanya setakat di dalam masjid, tetapi juga bisa keluar. Nah, jadi kita sudah melakukan pengadaan daripada alat-alat ini, dan alhamdulillah pada hari ini pertama ini pada bulan ini kita melakukan live streaming dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dan kami memberikan peluang bagi Bapak Ibu yang akan mengulang mendengarkan ceramah itu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengklik ya share link yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi untuk kegunaan ini Bapak Ibu, kami pada hari ini sudah mulai membentuk namanya WA Group Jamaah Masjid Nahdlatul Ulama. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung WA Group, silakan nanti sampaikan kepada AA Dimyati. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link. Nah, jadi bisa di rumah nanti, karena yang kita tayangkan ini juga akan ada di YouTube, ya, di YouTube channel. Nah, jadi oleh sebab itu kita sambil memasak pun di rumah, mengulang kaji balik gitu ya. Nah, bisa. Karena ini sudah ada live streaming. Live streaming ini artinya yang karena kami sudah share tadi di WA Group Kabar Tanjung Alam, WA Group Nagari Berogadang.
kalau link mengklik link yang kita share tadi, dia juga bisa mendengarkan secara langsung. Mendengarkan secara langsung karena kami share tadi itu ketika awal Ustadz tadi berceramah. Jadi ini kegunaan kita dengan perangkat digital ini Bapak Ibu memudahkan kita mengakses konten dakwah yang ada di Masjid Bunda Penyolam. Dan ini sebarannya global Bapak Ibu. Jadi ada di sana kita yang pergi umrah misalnya, dia sudah bisa juga tahu apa yang dibicarakan ataupun dilakukan di masjid kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang masuk dalam WA group nanti silakan diulang ceramah ini, dan kami tetap berpesan juga kalau dapat di-share, kalau dapat di-like, dapat di-subscribe gitu ya. Supaya apa? Supaya ini juga menjadi donasi bagi Masjid Bunda Penyolam. Tadi kami cek itu sudah ada beberapa yang mengirimkan donasi ya. Tidak orangnya siapa? Karena mereka menonton, karena kita bagikan secara terbuka. Jadi ini bukan hanya sebatas memperluas jangkauan dakwah kita, tetapi juga memperluas donasi kita. Ini akan menjadi syiar dalam masjid kita. Nah kemudian Bapak dan Ibu kami sampaikan juga, insya Allah besok ya, kegiatan dengan Syekh dari Palestina. Kegiatan solidaritas Palestina ini akan kita laksanakan besok sesudah Jumat. Jadi bagi ibu-ibu terutama ya, kalau yang ingin mendengarkan dan tentu kita undang, insya Allah nanti kita sediakan tempat di lantai 2. Karena kita langsung sesudah Jumat langsung kita lanjutkan dengan kegiatan silaturahmi dengan Syekh Palestina. Dan ini bekerja sama dengan KNRP, yaitu Komite Nasional Rakyat Palestina, insya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu berikutnya kami sampaikan juga ini pada minggu ini kita akan menjadi tuan rumah tim safari Ramadan tim khusus Bupati Agam, yaitu pada hari Senin pada tanggal 18 Maret 2024. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu, Bapak Bupati dan rombongan kurang daripada 30 orang nanti akan hadir, dan beliau juga nanti akan membawa penceramah dalam ini ya. Jadi untuk kegiatan safari Ramadan ini penceramah kita akan berasal dari tim safari Ramadan Bupati Agam. Nah kemudian tentunya pada kesempatan ini kami mengajak Bapak dan Ibu masyarakat Penyolam, mari nanti kita menghadirkan diri pada hari Senin mendengarkan ceramah dari tim safari Ramadan Bupati Agam. Nah untuk kegiatan ini Bapak Ibu kita akan melakukan persiapan ya. Insya Allah hari Ahad pagi kami dari DKM akan melakukan persiapan rapat dan juga kita persiapan lain. Persiapan tempat dan sebagainya. Akan ada pemasangan lampu juga di taman kita dan sebagainya, insya Allah. Nah kemudian lagi kami sampaikan yaitu kegiatan DKM khusus persiapan lebaran bagi anak-anak yatim Bapak Ibu. Kami ingatkan bahwa kita setiap tahun menyediakan pakaian hari raya bagi anak yatim. Jumlah anak yatim kita sebanyak 25 orang dan kita menganggarkan Bapak Ibu satu anak ya, baik bajunya maupun celananya atau romnya kita anggarkan sebanyak 500 ribu rupiah. Jadi bagi Bapak Ibu yang berniat berbagi bersedekah, disampaikan oleh Ustaz kita ada 3 yang akan selalu berhubungan dengan kita walaupun kita sudah mati. Nah, salah satunya adalah sedekah jariah. Apalagi yang menikmati adalah anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang berniat membantu pengadaan daripada pakaian hari raya ini, silakan nanti berhubungan dengan. Nah kemudian lagi untuk layanan duafa kita Bapak Ibu, kita kalau setiap 2 minggu sekali itu menyediakan membagikan beras melalui ATM beras. Nah untuk bulan Ramadan ini alhamdulillah kita menerima sedekah dari hamba Allah Rp5 juta. Jadi kita akan mengadakan pembagian ini secara mingguan. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergabung di dalam penerima manfaat daripada layanan doa, kita setiap minggu sebagaimana biasa setelah salat subuh kita dapat
untuk menerima apa itu namanya pembagian beras melalui ATM beras selama kegiatan Ramadan. Dan kemudian selanjutnya lagi adalah kami sampaikan tentang terakhir, yaitu adalah jumlah donasi kita untuk anak kita yang tampil tadi dari pondok pesantren dari Penampung. Alhamdulillah kita terima sebesar Rp235.000. Jadi bagi anak kami yang sudah tampil tadi, kami persilakan tampil ke depan menerima donasi ya, dari jamaah tarawih. Nah, yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya bagi kelancaran kegiatan kita di masa yang akan datang. Itu saja, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berganda pada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.